teman-teman semua, kali ini kalian ditemenin sama aku Tiffany, cuma di mini podcast Rubah Cerita. Dan kali ini nih, aku mau ngebahas tema yang udah common banget, kayaknya hampir setiap orang pasti pernah ngalamin deh. Nah, betul banget kayak yang udah kalian baca di flyer ini nih, sebelum kalian ngeklik podcast ini, kita bakal ngebahas yang namanya insecurities. Tapi aku nggak cuma sendiri, aku bakal ditemenin sama seseorang yang spesial banget nih. Langsung aja kita panggil Cece Nancy. Halo, Ce. Halo. Ce, kalau ngomongin soal insecurities tuh kan emang ya, kayaknya setiap orang tuh pasti pernah deh ngalamin. Nah, kalau aku Yes, sendiri nih, kan aku kan masih muda banget, Ce, masih 18 tahun nih. Ini apa, rentan banget, ngalamin yang namanya insecure mhm, gitu kan. Apalagi sekarang kita lagi banyak mhm, waktu luang, makin banyak deh waktu untuk ya, insecure. Sering sering nggak percaya diri, sering ngebandingin diri sama orang lain, sering overthinking lah gitu, Ce. yes, yes, yes. Nah, tapi kalau dari Cece sendiri nih, sebenarnya menurut Cece tuh, insecure itu apa sih? Dan mungkin Cece sekalian bisa ceritain pengalaman sedikit Cece tentang insecure nih. Yes, yes, Tiffany. Oke, benar. Saya paham perasaan kamu ya, yang berumur 18 tahun, karena saya juga 18 tahun, tapi beberapa puluh tahun lalu. Oke oke. Oke, itu juga saya Itu juga saya alami, jadi saya paham banget dan betul seperti yang kamu bilang, semua orang pasti mengalami dia, siapapun dia, bahkan orang terkenal sekalipun pasti pernah mengalami perasaan ini. Nah, cuman bagaimana caranya kita memahami ini dan overcome ini, yang itu yang keren ya. Betul, kamu bilang. Nah, insecure ini boleh dibilang itu ada sebuah istilah ya untuk menggambarkan perasaan tidak aman ataupun tidak nyaman yang membuat seseorang itu merasa gelisah, takut, malu, terus bahkan cemas dan bahkan menjadi tidak percaya diri serta bahkan rendah diri. Nah, insecure ini adalah istilah untuk menggambarkan hal seperti itu. Nah, kalau ditanya mengenai saya, apa yang saya alami? Oh, banyak. Nah, ketika saya berusia seperti kamu nih, ya dulu ya, ketika saya berusia seperti kamu nih, wah banyak sekali deh. Apalagi nih, ketika kita baru yang namanya masuk sekolah ya, untuk pelajaran term baru aja, saya udah mikir nih, aduh nanti ini ya itu tadi overthinking, aduh nanti ini pelajarannya susah nih atau gimana atau gimana. Itu tuh udah datang menghantui dulu itu udah pasti. Lalu kemudian ketika saya diikutkan untuk ikut lomba cerdas cermat atau ikut lomba apapun, kadang pengen ibaratnya tuh breakthrough ya, melawan diri saya sendiri, "Oh saya bisa saya bisa." Tapi ketika udah ngomong, "Oke, ikut," itu tuh mulai tuh keluar semua dia rasa insecure-nya. Kaki, kepala, badan semua berkhianat melawan saya. Yos, jadi memang saya juga alami dan ini adalah proses ya, bukan berarti saat itu saya alami, saya langsung bisa menghadapinya, tidak. Nah, cuma teman-teman podcast ini yang lagi dengerin nih sangat beruntung nih, tema ini diangkat oleh Tiffany, luar biasa banget, sehingga bisa punya pembelajaran lebih awal, nggak seperti Cici dulu. Aduh, Cici dulu mah bener-bener boleh dibilang itu ya, hajar-hajaran sama masalah sendiri, diri sendiri. Zaman dulu mana ada internet, mana ada googling, mana ada podcast begini kan. Oh, yang ada ya Betul. udah alami sendiri, ini sendiri, ke babi bubek sombong sendiri. So, selamat untuk Anda semua yang mau dengerin. Thank you. Oke. Nah, Ya, terus juga nih, Ce, sebenarnya sebelum mulai podcast ini, aku udah ngelakuin, beberapa survei kecil-kecilan nih. Jadi aku oke, oke. udah nanya ke beberapa teman-teman aku gitu ya, tentang tema kali ini, tentang insecure. Nah, Ya. dari 20 orang yang aku tanya, ternyata ada perbedaan jawaban nih, antara perempuan dan juga laki-laki nih, Ce. Ada nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang insecure itu nggak melulu tentang soal fisik gitu ya, Ce. Ternyata ada juga loh soal yang kayak achievement, terus juga skill gitu-gitu. Nah, sebenarnya Sedikit saya alami. Ya. iya, sebenarnya, kenapa sih antara perempuan dan juga laki-laki itu bisa berbeda insecurities-nya? Terus juga sebenarnya emang kenapa? Apa yang membuat kita tuh seseorang tuh bisa ngerasa insecure gitu, Ce? Ya, oke. Nah, kita perlu pahami dulu sama-sama nih ya, tanda-tanda insecure itu apa sih?
Apakah kita masuk kelompok, mungkin kita tahu oh ada perasaan insecure, tapi ini supaya dapat pemahaman lebih jauh lagi. Dengan adanya pemahaman, dengan adanya pengertian benar, pemahaman benar, setidaknya kita bisa mengarahkan pikiran kita lebih benar, lalu kemudian bisa mengarahkan lagi cara kita berucap, cara kita bertindak, semuanya bisa dukung lebih benar lagi. Oke? Nah, jadi tanda-tanda insecure itu kurang lebih adalah satu, memandang rendah diri kita sendiri. Oh, kayaknya saya nggak mampu, saya kayak nggak bisa, saya ya memang gitulah orang ngomong saya jelek, saya apa memang saya jelek, memang saya gini gitu ya. Oke. Kemudian ada menghindari, berusaha, ada usaha untuk menghindari interaksi sosial. Jadi maksudnya tuh nggak suka keramaian, sukanya itu kalau misalnya temen nih ajak kumpul, ada acara misalnya mau mungkin diskusi bareng atau acara Zoom nih mau tentang belajar bareng gimana. Nah, dia kadang-kadang ya satu contohnya mungkin ada yang berani sampai masuk, tapi nggak berani buka video. Nah, itu salah satu tanda insecure juga ya. Dia nggak berani buka video, tapi setidaknya sudah lebih baik daripada yang nggak mau gabung, yang nggak mau dengerin. Nah, setidaknya itu. Lalu kemudian ada lagi yang sering membandingkan diri dengan orang lain. Aduh, kok dia ini ya, kok itu. Nah, mungkin ini orang pikir ini normal kan? Kok membandingkan itu bagus kalau dalam kapasitas, dalam porsi yang bagus. Tapi kalau sudah terlalu sering membandingkan sehingga timbul rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, nah itu bahaya. Itu berarti sudah masuk insecurity tadi. Lalu kemudian yang keempat adalah pengen diakui oleh orang. Keinginan untuk diakui ini sampai bahkan contohnya nih ya, setiap saat, setiap detik, setiap menit, lihat buka Instagram. Tujuannya tahu apa? Like gue udah berapa? Betul banget, Ce, betul. Yang nge-like gue udah berapa? Yang gue posting ini udah di-like berapa orang? Nah, ini juga masuk, ingin diakui orang lain. Lalu kemudian yang kelima adalah tidak ingin keluar dari zona nyaman yang dia bikin sendiri. Nah, zona nyaman itu bukan berarti sesuatu yang nyaman-nyaman, yang aman-aman, yang baik-baik saja. Tidak. Tapi zona nyaman yang dia bentuk dari pengalaman masa kecilnya. Karena pengalaman untuk perasaan insecure ini bisa didapat dari dalam diri sendiri, bahkan juga dari luar. Nah, dari luar itu contohnya adalah perlakuan mungkin overprotective, dari keluarga, dari orang tua. Nah, ini bisa menciptakan perasaan tidak, yang tadi perasaan insecurity juga. Itu juga bisa insecurity jadi bisa muncul dari hal yang di luar itu tadi. Lalu kemudian dari dalam itu munculnya adalah bisa berupa perasaan kesepian atau keinginan yang perfeksionis, misalnya dalam tadi pencapaian. Wah, harus persis seperti aku mau. Nah, ini Cici dulu juga seperti itu. Sampai bahkan ya perasaan insecure ini lucu banget. Sampai waktu itu Cici ya sampai saking perfeksionisnya. Itu kalau saat letakkan satu gelas di mana, itu kalau ada yang bergeser dikit, wah saya cari sampai dapat. Wah itu sangat mengerikan. Waduh. Wah itu serem. Saya nggak sadar loh. Saya pikir itu baik kan, berarti kan mau make sure semuanya oke, perfect gitu. Wah ternyata enggak. Saya over di sana. Itu ternyata ada muncul dari rasa insecure yang ada dalam diri Cece itu. Nah, betul yang tadi Tiffany sampaikan bahwa cewek dan cowok itu ya walaupun kurang lebih mirip-mirip untuk perasaan insecure ini kan pasti perasaan tidak aman, tidak percaya diri, rendah diri. Nah, itu penyebabnya ini bisa jadi ada perbedaan. Kenapa sih? Karena ya cewek sama cowok sendiri ada yang berbeda ya. Iya, betul sekali, Ce. Kalau cewek itu kayaknya bawanya fisik mulu gitu ya, Ce. Cowok juga loh, ada. Ya, ini ceritain deh. Nah, perasaan insecure ini umumnya itu muncul tadi yang kan ada yang dari faktor dari dalam, ada yang dari luar, ya. Nah, kalau untuk cewek dan cowok pada umumnya perasaan insecure ini bisa muncul itu karena kenapa? Doktrin dari kecil. Nah, doktrin dari kecil itu dari keluarga, dari orang sekitar, dari masyarakat. Yang ngomongnya begini nih contoh. Cewek itu ya harus feminim. Cewek itu ya gimana harus lembut, ini itu. Nah, coba kalau ceweknya nggak feminim gimana coba kayak saya dulu tomboy. Waduh, gimana coba kan? Nah, terus kalau cowok dibilang apa? Cowok nggak harus kuat, cowok nggak boleh nangis, cowok ini, cowok kepala keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Nah, doktrin-doktrin inilah yang membentuk nilai-nilai kehidupan yang masuk ke dalam pikiran, termasuk ke dalam pikiran kita ini, lalu kita berikan arti sesuai doktrin-doktrin yang berkembang tersebut. Nah, disinilah terletak yang mungkin yang disebut dengan kemungkinan kita memahaminya, memberikannya arti
dengan arti yang salah, yang berbeda dengan orang lain mungkin. Nah, inilah yang akhirnya membuat standar dan kriterianya itu jadi berbeda. Oke. Nah, untuk cewek kebanyakan dari survei membuktikan itu perasaan insecure-nya itu munculnya itu dari tuntutan sosial. Tuntutan sosial kayak tadi tuh. Katanya cewek itu harus feminin, cewek itu harus jadi harus bisa masak, harus itu. Coba kalau kita nggak bisa masak, nyaman nggak? Iya, Akhirnya betul. itu dan sebagainya. Lalu kemudian bentuk tubuh, betul itu juga. Bentuk tubuh ini munculnya sebenarnya dari apa? Judgement lingkaran sosial. Judgement ini penilaian dari lingkaran sosial yang kita dengar dari keluarga kita, dari orang-orang sekitar kita, dari teman-teman dekat kita, bahwa cewek itu tuh harus bagaimana ya, rambut panjang disebut cantik, atau pakai baju yang gimana, nah seperti itu, harus pakai rok, harus apa ya, kayak gitu-gitulah. Nah, itu adalah judgement dari lingkaran sosial. Lalu kemudian, umumnya nih cewek itu sukanya curigaan. Nah, curiga ini kenapa sih? Karena ya sebenarnya cewek ini gimana ya dibilang curigaan ya, karena ini munculnya dari insting alami natural yang dimiliki oleh para wanita. Ini para wanita ini hebat. Mereka itu punya insting yang memang kebanyakan dominannya bisa dibilang tuh betul, kayak kan? Bisa dibilang betul. Nah, akhirnya karena pas mungkin kebetulan tapi nggak semuanya betul. Nah, kebetulan pas betul. Nah, kecurigaannya ini akhirnya berkembang, makin lama makin banyak. Tuh kan, kayaknya gue rasa ada sesuatu nih. Kok feelingnya jalan, katanya cewek itu pakai perasaan gitu ya. Nah, jadi mudah sekali kalau ada merasa nggak enak. Mudah sekali kalau merasa nggak enak tuh muncul lah kecurigaan. Nah, itu umumnya untuk para cewek ya, wanita. Nah, untuk cowok nih, ya ini sih sebenarnya ada beberapa faktor, tapi ini diambil dari survei yang terbanyak. Nah, untuk cowok nih, ya perasaan insecure-nya ini umumnya itu munculnya pertama dari kondisi keuangan. Nah, kenapa? Karena itu tadi di doktrinnya itu, di mindset-nya itu sudah terbentuk bahwa cowok adalah kepala keluarga. Cowok bertanggung jawab atas keuangan keluarga dan sebagainya. Nah, itu akhirnya mereka itu lebih perasaan insecure-nya itu muncul karena kondisi keuangan ini. Lalu kemudian dari kemajuan karirnya ya, kalau yang sudah berkarir, nah yang belum pun, yang bahkan masih boleh bilang sekarang masih umur berapa aja, kadang-kadang kayak contoh nih kayak anak saya yang cowok, ya saya pahami dia punya perasaan ini karena kenapa? Dan dia mikir, aduh nanti gue mau kerja apa, mau apa, dia udah belum apa-apa udah mikir terlalu jauh, overthinking. Jadi kadang di pikirannya itu dari masyarakat sosial ibaratnya mendoktrinkan bahwa cowok ini adalah kepala keluarga, bertanggung jawab atas keuangan dan sebagainya. Makanya bagi mereka ini kondisi keuangan dan karir ini penting banget. Oke. Lalu kemudian cowok juga loh, survei membuktikan bahwa bentuk badan juga. Nah, kalau dulu mungkin atau kalau sekarang makin kesini karena apa? Pengaruh iklan. Betul. Banyak kan iklan-iklan yang cowoknya keren-keren kan? Betul. Yang kayak roti sobek. Six pack ya kan, six pack kayak roti sobek. Iya, seperti itu. Nah, itulah akhirnya masuk ke pikiran mereka, ke nilai mereka bahwa wah, ternyata cowok yang keren itu, yang banyak dipuja cewek-cewek itu adalah cowok-cowok seperti itu. Nah, itu. Jadi memunculkan rasa insecure di dalam diri mereka. Kemudian katanya cowok itu juga dituntut harus pintar karena itu tadi mereka ada kewajiban itu dan harus bisa melakukan apa saja katanya. Nah, itulah beberapa faktor yang bisa membuat cowok itu merasa insecure. Nah, tentunya ada beberapa lagi hal-hal lainnya, tapi ini umumnya dari survei yang terbanyak. Oke? Ya bener banget sih, teman aku kemarin juga ada yang cerita gitu, katanya mereka kalau jalan sama ceweknya suka insecure gitu kan, kayak apa namanya, takutnya dianggapnya nggak punya uang, kayak gitu-gitu. Karena memang cowok tuh lebih pengen kayak, apa namanya, di atas gitu loh, Ce. Mungkin gini, mungkin bukan karena pengen di atas, tapi karena mereka merasa ingin bisa melindungi. Nah, ingin bisa memberikan rasa aman, rasa kenyamanan. Nah, inilah tadi yang dijelaskan bahwa ini muncul dari doktrin-doktrin bahwa cowok itu harus kuat, cowok itu harus melindungi, cowok itu harus ibaratnya mampu, harus pintar dan sebagainya, kayak gitu-gitulah. Karena mau jadi kepala keluarga itu tadi. Iya, betul sih, betul. Nah, tapi sebenarnya aku juga punya cerita lagi nih, Ce.
Jadi, aku tuh kan punya teman, punya temen yang menurut aku nih orang nih udah ya ampun hampir sempurna banget deh, cantik iya, pinter juga iya, terus juga Heeh. personality-nya baik juga iya, pokoknya kayaknya tuh kalau dari orang luar mandang tuh kayaknya udah bagus banget deh nih orang gitu kan. Tapi ternyata ulik punya ulik nih, ternyata setelah dia juga cerita sama Ya, aku gitu ya, ternyata dia juga ngerasa insecure loh gitu, ternyata dia juga ngerasa insecure ya, sama dirinya gitu. ya. Sebenarnya, wajar nggak sih, wajar nggak sih kalau kita tuh mau sehebat apapun kita tuh tetap insecure gitu? Yes, nah ini yang tadi kita di depan di awal kita sebutkan bahwa perasaan insecure ini akan dialami oleh siapapun, bahkan orang terkenal, bahkan artis, Mmm, ataupun bahkan orang yang pinter, itu juga mereka akan alami. Jadi boleh kita bilang ini wajar, wajar banget. Bahkan kayak seperti teman kamu tadi yang mhm. sepertinya kita melihat dia tuh udah perfect banget ya semuanya. Tapi kok kayak masih punya perasaan itu. Nah, inilah bukti, kenyataan bahwa perasaan insecure ini adalah normal. Yang menjadikannya dia tidak normal adalah kalau sudah berlebihan, Nah, berlarut-larut, sampai mengganggu kesehatan, sampai mengganggu aktivitas kegiatan kita. Jadi males ngapa-ngapain, nggak berani ngapa-ngapain, itu. Tapi kalau masih dalam tahap normal, kita masih bisa beraktivitas, kita masih sehat, kita masih bisa bergaul sama orang, nah masih bisa melakukan kegiatan positif, it's okay, nggak apa-apa. Oke. betul betul. Jadi sebenarnya teman-teman tuh yang kata Nancy bilang, kalau insecure itu wajar kok, itu bagian dari proses kehidupan. Ketika kita, sadar nih bahwa kita sekarang lagi insecure gitu ya, kita tahu nih kalau kita lagi insecure, terus sebenarnya kita tuh harus ngeresponnya tuh kayak apa gitu, Oh, untuk rasa itu ya, insecure yang muncul ya? Ya, Iya, karena kan wajar dialami semua orang, ya ya, mhm oke. Nah, Cici coba berikan tips apa yang sudah Cici jalanin ya, mhm, semoga bisa itu membantu. Karena mmm, gini, perasaan insecurity itu tuh akan muncul kapan saja, dalam tahap perkembangan usia berapa saja. Kenapa? Karena yaitu sesuai kan tadi sudah Tiffany sebutkan dengan luar biasa bahwa perasaan insecure itu adalah bagian dari kehidupan, iya. ya. Tidak, bukan bukan berarti kita menolak, kalau kita menolak kita tambah menderita. Tapi bagaimana kita belajar memahaminya, lalu bagaimana kita cara untuk mengatasinya. Itu tadi yang penting kan, bagaimana cara kita meresponnya, itu yang penting ya. Mhm. Nah, pertama, Cici kasihkan ini ya, tipsnya itu beli pulsa. Beli pulsa, belakangnya hadiah. Oke ya, beli Oh, pulsa hadiah. Oke. BE itu berpikir positif, ya. oke. Lalu ya, berpikir positif untuk melindungi diri kita. Nah, itu harus dilatih karena ini adalah keterampilan. Jadi setiap kali itu muncul, bagus, berarti kita punya kesempatan untuk berlatih. Berarti ketika perasaan insecure itu muncul, oh ada something, ada ruang di dalam diri kita yang berarti kurang tepat penilaiannya, kurang tepat pemaknaannya, kurang tepat pemahamannya. Disinilah kita punya kesempatan belajar bagaimana memaknainya, memberikan arti, memberikan pemahaman dengan lebih baik. Nah, caranya itu tadi dengan beli dulu ya, beli dulu karena kita semua suka membeli, suka jajan semua. Tapi ini beli nggak usah pakai duit ya. Betul Beli betul. dulu. Ya, berpikir positif, lindungi diri kita. Oke, lalu kemudian pulsa. Pulsa zaman sekarang penting ya, diperlukan oleh sebuah orang. Pergi kemanapun jalan-jalan nggak masalah. Yang penting pulsa ada untuk beli Betul. kuota dan sebagainya. Nah, Betul. tapi pulsa di sini, pulsa di sini tujuannya untuk merespon rasa insecure yang muncul, untuk membantu kita mengingatkan, membantu teman-teman mengingatkan. Pulsa di sini adalah P-nya itu adalah pahami apa sih yang kita rasakan dulu. Kita pahami dulu. Oh, yang muncul kok deg-degan, yang muncul kok takut. Kok saya mikir terlalu banyak. Nah, pahami dulu, kenali dulu ya, pahami dulu. Setelah itu ubah persepsinya, ubah maknanya. Oke, ubah maknanya. Ubah maknanya. Kalau yang muncul adalah aduh, kok kayaknya ini hal ini bikin saya nggak aman, nggak nyaman ya. Nah, kita begitu merubah maknanya, merubah pola pikirnya, kita jadi rumahnya begini. Oh, kan kemarin sharing di podcast bahwa insecure itu
berarti semua wajar alami, bahkan orang terkenal, bahkan orang pintar, bahkan ibaratnya seorang CEO perusahaan juga pasti ngalamin. Oh, berarti wajar. Nah, setelah itu kan pasti lebih tenang dong. Nah, ketika lebih tenang, lalu kita ubah maknanya. Oke, berarti ini adalah tantangan buat saya, challenge buat saya. Bagaimana saya bisa melewati ini supaya saya makin bertumbuh, saya makin baik lagi dalam kehidupan ini. Itu ya. Lalu kemudian L-nya, ya, tulisan tadi PUL, sekarang L. L-nya adalah lakukan hal-hal baik. Lakukan hal-hal baik dalam diri kita. Berarti kita sengaja memfokuskan diri kita ke hal-hal baik. Tujuannya apa sih? Yaitu supaya kita nggak fokus kepada hal-hal yang nggak nyaman dari dalam, yang bikin kita nggak enak, nggak aman, nggak nyaman. Nah, itu. Jadi kita fokus lakukan hal-hal baik. Otomatis pikiran kita, fokus kita akan teralihkan. Oke? Lalu kemudian ya, S ini adalah stop. Stop. Bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, dengan kita stop membandingkan diri kita. Kalau udah mulai nih, aduh, kok dia lebih cantik, kok dia lebih pinter, kok dia lebih ini, kok dia lebih itu. Stop, bilang sama diri. Stop. Karena nggak ada yang bisa stop pikiran Anda kalau Anda tidak men-stopnya sendiri. Betul nggak? Betul, Karena orang betul. nggak tahu kamu mikir apa. Benar nggak? Semua perasaan insecure itu hanya ada di dalam dirimu. Tidak ada yang bisa tahu. Bahkan kamu ke dokter pun dicek pakai itu, stetoskop itu pun nggak ketahuan. Benar? Yang kedengaran cuma bunyi jantung pupuk gitu doang aja. Jadi hanya kamulah yang bisa stop, ya. Stop. Setelah itu A. Oke. A yang terakhir ada action. Action dalam arti kalau rasanya kamu melakukan ini, beli pulsa tadi nggak bisa, ya sudah, kamu action cari bantuan. Mungkin kamu perlu curhat, mungkin perlu cerita kepada orang yang terdekat yang bisa kamu percaya, atau kemudian ke keluarga, atau mungkin bahkan mencari tenaga profesional. Karena level orang untuk insecure ini, itu tadi banyak level. Ada yang masih wajar-wajar saja, karena menemani perjalanan kehidupan ini. Ada yang sudah berlebihan, nah ini yang bahaya. Ya, oke, kalau itu perlu cari action untuk cari bantuan. Lalu kemudian terakhir, hadiah. Nah, kok hadiah? Ya, berikan hadiah untuk dirimu sendiri, untuk pencapaian dirimu sendiri. Bukan dengan membandingkan, tadi kan stop membandingkan dengan orang lain. Sebenarnya tujuannya orang tua kita dulu membandingkan kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan tetangga, dengan siapapun yang hebat, yang pintar. Tujuannya sebenarnya baik, ya. Tujuannya apa? Supaya kita termotivasi. Tapi masalahnya kita memberikan arti, memberikan perspektif yang berbeda terhadap situasi itu. Kita anggap, saya nggak dihargai, percuma saya begini-begini, saya dianggap lebih nggak mampu. Nah, itu kan berarti salah perspektifnya itu tadi, salah pemaknaan. Nah, inilah yang harus kita rubah, lalu kemudian kita berikan hadiah kepada diri kita. Dalam arti bagaimana? Saya yang dulu mungkin takut maju ke panggung untuk bicara, tapi kemudian saya hari ini saya berani maju walaupun masih gemeteran, tapi sudah maju nggak? Sudah maju, berarti sukses ya? Sukses. Nah, setelah itu beli hadiah untuk diri sendiri. Stop membandingkan dengan orang lain. Wah, kok dia lebih jago, kok dia baik. Wah, itu udah pasti. Kamu akan tambah gemeteran. Tapi ketika ngomong, saya dulu nggak berani maju loh, sekarang saya sudah maju. Berikan hadiah kecil untuk diri kamu. Berikan pujian. Wah, kamu hebat ya, saya hebat ya, Tiffany hebat. Kemarin itu gemeteran, nggak berani, maju aja, kaki nggak bisa bergerak, kaki berkhianat. Nah, hari ini sudah sampai ke panggung. Kemajuan nggak? Kemajuan. Sukses betul? Sukses naik panggung. Masalah nanti berhasil atau tidaknya ngomong di panggung, itu urusan lain lagi, pencapaian lain lagi. Nah, berikanlah pencapaian kecil-kecil, hadiah kecil-kecilan untuk pencapaian diri kamu. Hanya dengan pujian itu cukup untuk membangkitkan semangat diri kamu. Oke? Yeah. Iya, betul banget sih, Cek. Itu tadi teman-teman jangan lupa tuh tips dari CNNC. Beli pulsa hadiah. Nah, beli pulsa tapi hadiah. Iya, beli pulsa pakai hadiah. Nah, Cece emang betul banget sih, Ce. Emang semuanya itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan ya. Emang yang kalau mau ngubah mindset kita ya diri kita sendiri, mau usaha ya diri kita sendiri, dan apresiasi diri itu yang tadi Nancy bilang, hadiah atau apresiasi diri itu penting banget. Karena kalau misalkan kita terus nge-push diri kita, membandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada diri kita capek sendiri gitu kan. Jadi apresiasi itu penting banget, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau ingetin nih, ini tuh baru part 1-nya ya. Jadi jangan lupa untuk stay tune di part 2-nya. Bye-bye! Bye!
Bye.